tentang sidang pembahasan gugatan hari ini yang hanya dihadiri oleh Bu Atalia tanpa dihadiri Pak RK, ini apakah ini masih kurang lengkap atau gimana Pak Presiden? Ya, sidang gugatan hari ini sudah dibacakan dan sudah dijawab juga dari pihak Pak RK. Kita sudah mengajukan replik 3 jika kita menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi 2 orang, satu dari keluarganya Ibu Atalia, satu lagi dari pegawai yang bekerja di rumah Bapak dan Ibu pada saat itu. Lalu terkait kedepannya agendanya yaitu terkait kesimpulan hingga putusan. Untuk sidang berikutnya apakah Bu Atalia dijadwalkan hadir atau gimana? Untuk sidang berikutnya melalui ikon. Oke Bang, gimana Bang tanggapannya hari ini Pak RK tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja gimana? Mungkin kami berpandangan bahwasannya dari hasil mediasi karena kedua belah pihak sudah sepakat, artinya Pak Ridwan Kamil sudah mempercayakan kuasa hukum dan sudah mengikhlaskan. Tadi dari isi jawaban dari pihak beliau bahwa beliau mengikhlaskan perpisahan ini dan beliau menyampaikan ya yang terbaik saja buat Bu Atalia, kebahagiaan Bu Atalia. Terkait postingan Pak Ridwan Kamil di sosial media yang mengaku khilaf banyak dosa gitu-gitu, apakah ini dari pihak Abang kan ini belum putusan gitu, apakah terlalu dini atau gimana Pak? Atau membenarkan bahwa rumor-rumor yang kemarin itu Pak? Ya mungkin kami berpandangan bahwasannya karena Ibu Atalia sudah mengajukan gugatan dan hasil mediasi kemarin deadlock ya, sehingga Pak Ridwan Kamil menganggap harapan itu sudah pupus ya. Dan juga beliau mungkin menanggapi juga stigma-stigma dari masyarakat, sehingga beliau memposting ya, meminta maaf bukan hanya ke Bu Atalia, tapi saya lihat itu kan ke masyarakat ya, ke ibunya, ke Bu Atalia, bahkan ke artinya kan Pak Ridwan Kamil berharap semua ini tidak berlarut-larut. Bang, ada alasan nggak sih Bang kenapa kemarin mediasi dilakukan di luar persidangan? Ya terkait hal tersebut kan sebenarnya agenda mediasi itu kan kesepakatan para pihak, persetujuan dari pengadilan ya, dimana membuat prinsipal pihak satu pihak kedua nyaman, aman, sehingga mungkin dicarikan opsi ya di luar pengadilan. Dan ini juga Bang kan Pak RK menyeret beberapa wanita nih Pak. Ada respon tertentu nggak sih dari Ibu Atalia sendiri terkait tersebut? Ya kalau dari Bu Atalia sendiri kan sebenarnya stigma A, K, L, M dan SM ya, AA atau siapalah itu kan munculnya itu bukan dari kita ya. Munculnya itu kan pihak eksternal, dalam artian kan ini cocok logi dari netizen ya, sehingga ya beranggapannya selama itu tidak dari pihak kami, dari internal ya itu silahkan masyarakat menilai, mencocok logi itu hak masyarakat. Akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya di dalam isi gugatan pun tidak ada yang namanya pihak ketiga. Tapi Bang, kalau Bu Atalia sendiri sempat cerita ke Abang nggak sih Bang soal pernah nggak sih Pak RK itu memberikan hadiah atau gratifikasi ke orang-orang itu, khususnya cewek-cewek gitu kan yang kenal beliau atau yang dekat sama beliau gitu? Enggak. Itu pernah cerita seperti itu. Pernah cerita. Tapi gimana Bang tanggapan Bu Atalia sendiri dengan RK sendiri terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang aliran BJB itu, apakah kecewa berat hingga membuat dia semakin yakin untuk melakukan gugatan cerai ini? Oh, kalau terkait hal tersebut kan
status ya, berarti kan status dari Pak Ridwan Kamil dalam artian masih menjadi saksi. Artinya saksi ini kan bukan tersangka toh ya. Kalau yang namanya saksi berarti kan kalau seterusnya menjadi saksi berarti kan tidak terbukti. Hanya untuk pelengkapan sebagai alat bukti saja. Jadi tidak berarti bahwasannya dia dipanggil KPK otomatis dia akan terlibat. Toh alat bukti pun, saksi pun bagian dari pembuktian, bukan bagian dari orang yang terlibat. Berarti Bu Atalia masih yakin bahwa suami Pak RK itu belum terlibat gitu. Ya, Tapi ada perasaan ini nggak sih, kayak ada kecewa dikit atau gimana kan? Kok disangkut pautin kayak jadi saksi di proses juga kayak gitu? Itu nggak? ya kan kalau dilihat kenapa harus disangkut pautkan, Nah, karena itu kan kapasitas beliau pada saat itu masih menjadi gubernur. Gubernur itu kan BJB itu kan BUMD, sehingga dikait-kaitkan ya pada saat itu gubernurnya Bapak ya dikaitkan seperti itu. Akan tetapi tahapannya itu kan itu yang udah tersangka itu 5 orang kan sampai di rootnya. Nah, dari situ kan harusnya ada laporan ke Biro BUMD, dari Biro BUMD baru ke gubernur. Nah, apakah Biro BUMD ini sudah melaporkan ke gubernur atau enggaknya itu kan kurang tahu. Kayaknya itu lebih penyidik, kayaknya pendalaman penyidik yang lebih tahu. tapi sebenarnya ada nggak sih Bang kemungkinan peluang Bu Atalia dipanggil jadi saksi gitu? Pak RK sendiri. Kalau peluang itu kan sebenarnya harus ada dari penyidik berdasarkan pengembangan kasus, berdasarkan fakta hukum, berdasarkan pembuktian. Nah, bila mana pembuktiannya ada, faktanya ada, kita kooperatif untuk hadir sebagai saksi ya, hadir sebagai saksi. Jadi tidak ada kayak semacam jadi beban tersendiri bagi Bu Atalia jika nanti kemudian jadi saksi gitu kan? Kalau terkait beban enggak sih, soalnya kan pada dasarnya Bu Atalia selalu menghormati proses hukum. Itu kan saksi itu pelengkap ya, pelengkap itu artinya bisa tahu bisa nggak tahu ya, karena kebetulan Pak RK kemarin dipanggil dan pada saat itu ibu menjadi istri Pak RK, sehingga hubungan itu ya, tapi dalam artian hubungan sebagai keluarga, bukan artinya hubungan ada permasalahan hukumnya. Itu kan pendalaman itu harus ada di penyidik. Kayak konsep aliran dana itu minimal harus menggunakan 4 tahapan ya. Follow the money itu kan salah satunya identifikasi transaksi, dicek dulu tuh si penyidik identifikasi transaksi. Kedua, pembukuan terkait data-data. Ketiga, analisa transaksi. Keempat, baru pembuktian pelaku. Itu kan saya rasa masih jauh itu untuk langsung ke tahap 4, karena harus prosedurnya 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4. Bang, terkait perceraian kembali ini Bang, untuk hartanya Gonogini itu seperti apa Bang? Akan jatuh ke tangan siapa? Terkait harta Gonogini ya, sebenarnya kan harta Gonogini itu udah disepakati kedua belah pihak, udah sepakati kedua belah pihak. Terkait gugatannya itu kan gak harus selalu menggugat sebenarnya, selama kedua belah pihak sudah menyetujui, gak jadikan masalah, kecuali kalau ada masalah baru digugat kan gitu. Dan untuk Bu Atalia sendiri, untuk pertemuan dengan Pak RK itu terakhir kali kapan Bang? Apakah yang di mediasi? Terakhir kali di mediasi, betul. Mediasi. Di hari Jumat kemarin ya, 19 Desember di mediasi. Dan setelah pertemuan itu, apakah Bu Atalia menyampaikan pesan atau apakah Bang? Ya, pada prinsipnya Bu Atalia kan sudah melewati fase-fase ya. Sebelum melakukan gugatan itu sudah meminta petunjuk pada keluarganya ya, kepada kakaknya ya, terus kepada keluarganya, mamahnya, terus sudah
mencoba mediasi juga, cuman karena udah kesepakatan ya, sehingga Bu Atalia meyakinkan diri untuk melakukan gugatan ke pengadilan agama. Untuk rumah yang ditinggalin Bu Atalia sama Pak RK waktu masih berumah tangga itu, nah sekarang Bu Atalia meninggalkan rumah tersebut. Betul. Nah, itu nanti kedepannya status rumah itu seperti apa Pak? Nah, status rumah tersebut nanti dituangkan di kesepakatan bersama, dituangkan mau yang di PRK dipergunakan siapa, yang rumah satu lagi dipergunakan siapa, itu udah jadi bahan nanti di kesepakatan harta gono gini sudah ada di situ. Tapi sejauh mana Bang waktu itu keikhlasan Bu Atalia untuk meninggalkan rumah bersama itu? Tinggalkan. Ya, terkait keikhlasan ya, saya rasa ya itu tadi, sebelum meninggalkan kan harus ada restu dulu. Restunya kan dari pihak keluarga, sehingga beliau meyakinkan diri untuk pisah rumah. Tapi sekarang rumah tersebut ditinggalin Sama Pak RK. Nah, tapi kalau misalnya Pak RK minta rujuk nih tanggapannya seperti apa? Nah, kan terkait rujuk itu kan harusnya di agenda mediasi. Nah, agenda rujuk itu agenda mediasi. Dan hasilnya kemarin deadlock itu artinya tidak bisa lagi, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk berpisah. Berarti memang tidak ada kesempatan untuk rujuk atau? Ya, tidak ada kesempatan. Kesempatannya hanya di mediasi kemarin. Dan pada sampai saat ini kondisi Bu Atalia sendiri sampai di titik ini itu seperti apa sih Bang? Ya, kondisi Bu Atalia pada dasarnya tadi juga kan happy sebenarnya, jiwanya happy. Ya mungkin satu persatu ya beban beliau saat ini ya, karena sekarang kan dugaan-dugaan menyerang beliau juga ya, bahkan ada akun-akun yang bukan akun asli beliau ikut berstatement, dan banyak netizen juga yang berkomentar, jadi kemana-mana lah, sehingga dengan hari ini sidang selesai, udah lega lah beliau. Berarti sidang selanjutnya itu hanya hasil putusan perceraian atau bagaimana Bang? Selanjutnya hanya kesimpulan dan putusan, kesimpulan dan putusan melalui court. Berarti bisa dinyatakan resmi bercerai Bang? Nanti di putusan. Oke.